Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Andrian Mega dengan NPM 2014071022. Saya dari program studi Teknik Pertanian 2020, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran dengan materi yang berjudul Sistem Pendinginan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah motor bakar dengan dosen pengampu Dr. Margarita Lambanua, SPP MSc. Baiklah, langsung saja ke videonya. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam suatu kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam melakukan suatu proses pembakaran untuk menghasilkan energi dalam mekanisme mesin diubah menjadi energi gerak. Sistem pendinginan sendiri mempunyai cara kerja. Cara kerjanya adalah cairan akan masuk lewat jalur khusus menuju ruang mesin dan akan menyerap panas di daerah tersebut. Setelah itu, cairan akan kembali ke ruang radiator untuk didinginkan kembali dan mengalir lagi ke ruang mesin untuk menyerap panas di sana. Di dalam sistem pendinginan, terdapat banyak bagian-bagian di dalamnya. Ada 8 bagian yang ada di sebuah sistem pendinginan. Untuk bagian yang pertama, itu ada radiator. Lalu, yang kedua ada pompa air. Yang ketiga ada termostat. Yang keempat adalah kipas radiator. Yang kelima adalah radiator cap. Yang keenam adalah tabung reservoir. Yang ketujuh adalah selang radiator. Dan yang kedelapan adalah tangki cadangan dari radiator. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Radiator adalah bagian mesin yang pertama yang akan saya jelaskan. Radiator sendiri itu berfungsi sebagai coolant, atau bisa disebut radiator berfungsi untuk mendinginkan air mesin yang telah digunakan. Radiator akan mengaliri air mengelilingi mesin melewati saluran air yang telah terpasang. Saat coolant mengalir mengelilingi mesin, ia akan menyerap suhu panas, kemudian kembali lagi membawa suhu panas tersebut ke radiator. Ini adalah salah satu contoh dari kerja radiator, yaitu untuk memanipulasi suhu. Terkadang untuk memindahkan dari suhu panas ke suhu dingin ataupun sebaliknya. Lalu kita akan pindah ke bagian kedua di dalam sistem pendinginan. Bagian kedua dalam sistem pendinginan adalah pompa air. Ini adalah gambaran dari pompa air. Pompa air atau water pump berfungsi untuk menghantarkan sirkulasi air dari lower tank radiator ke dalam mesin. Pompa air umumnya terletak di dalam water jacket. Ketika termostat tertutup atau menutup, pompa ini akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket yang membantu meretaskan panas di dalam mesin. Lalu kita akan beralih ke bagian sistem pendinginan yang ketiga. Bagian sistem pendinginan yang ketiga itu adalah termostat. Ini adalah gambaran dari termostat. Termostat adalah komponen seperti valve yang berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya, atau fungsinya juga yaitu mengatur sirkulasi air pendingin di dalam mesin. Cara kerja termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inlet radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja kurang lebih dari 80 derajat Celcius dan membukanya secara otomatis apabila suhu mesin dalam keadaan yang panas. Lalu kita akan berpindah ke bagian sistem pendinginan untuk yang keempat. Bagian sistem pendinginan yang keempat adalah kipas radiator.
Ini adalah kipas radiator atau fan radiator. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Lalu prinsip kerja dari cooling fan yakni dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator. Kipas pendingin ada dua macam, yaitu kipas konvensional dan kipas elektrik. Lalu kita akan beralih ke bagian sistem pendinginan yang kelima. Bagian sistem pendinginan yang kelima adalah radiator cap. Ini adalah radiator cap. Radiator cap bisa disebut dengan kata lain adalah penutup dari tabung radiator. Radiator cap juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan sekaligus menjaga titik didih dari air supaya tidak lebih dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian dari sistem pendinginan yang keenam. Bagian tersebut adalah tabung reservoir atau bisa juga disebut dengan reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Cara kerjanya adalah saat mesin dalam suhu tinggi, air pendingin yang di dalamnya akan menguap dan berakibat pada peningkatan tekanan udara di dalam sistem. Kemudian kita lanjut ke bagian dari sistem pendinginan yang ketujuh. Bagian itu adalah selang radiator. Selang radiator berfungsi untuk menyalurkan air dari mesin radiator kemudian kembali ke mesin, atau berfungsi juga untuk menghubungkan radiator dengan blok dari mesin. Kemudian kita akan beralih ke bagian terakhir dari sistem pendinginan. Bagian yang ke-8 ini adalah tangki cadangan dari radiator. Tangki cadangan dari radiator ini mempunyai sebuah fungsi. Fungsi tersebut adalah tangki cadangan radiator digunakan untuk menampung air yang harus keluar dari sistem pendinginan. Itulah bagian-bagian dari sistem pendinginan. Kemudian saya akan memberikan salah satu contoh dari kasus yang ada di dalam sistem pendinginan. Contoh kasus yang pernah terjadi di dalam sistem pendinginan adalah kebocoran pada sistem pendinginan atau kebocoran pada sistem radiator. Kasus ini memiliki cara untuk mengatasinya. Cara untuk mengatasinya adalah yang pertama, lakukan pendinginan mesin terlebih dahulu. Lalu, lakukan pembersihan pada area radiator dengan menggunakan sabun, lalu bilas. Setelah itu, cari titik kebocoran dengan cara menyalakan mesin mobil. Dan yang terakhir adalah gunakan alat penguji tekanan untuk menemui titik kebocoran pada radiator. Itulah bagian-bagian dari sistem pendinginan dan contoh kasus serta cara untuk mengatasinya. Baiklah, hanya itu video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena ini masih dalam sebuah pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.